Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bahaya radiasi elektromagnetik terhadap lingkungan dan kesehatan. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu. Pertama ada Saya Fajar Maulana. saya Aldi Diansyah. Saya Erlendi Anugrah Pratama. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih radiasi elektromagnetik itu. Jadi radiasi elektromagnetik itu adalah kombinasi antara medan listrik dan medan magnet yang berisolasi, merambat, melewati ruang dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi terjadinya gelombang elektromagnetik itu disebabkan karena arus listrik yang dapat menghasilkan atau menginduksi medan magnet. Elektromagnetik itu dipancarkan atau dilepaskan oleh semua massa di alam semesta pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi, maka semakin rendah juga panjang gelombang dari energi yang dihasilkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa aja sih manfaat-manfaat dari ketujuh gelombang yang ada di dunia ini. Jadi yang pertama itu gelombang mikro, yaitu frekuensinya itu 300 MHz hingga 300 GHz. Panjang gelombangnya itu 3 mm. Penggunanya itu untuk memanaskan makanan seperti microwave atau memandu pesawat. Lalu ada gelombang radio. Gelombang radio itu panjang gelombangnya itu dia itu yang terbesar. Frekuensinya itu sekitar 100 kHz sampai dengan 1000 GHz. Penggunaannya itu untuk komunikasi jarak jauh seperti televisi, telepon, dan radio. Penyebarannya itu dipancarkan melalui antena transmitter dan diterima oleh antena receiver. Lalu ada sinar ultraviolet. Dia itu asalnya itu dari matahari. Panjang gelombangnya 10 nm sampai dengan 100 nm. Frekuensinya itu 10⁻15 Hz sampai dengan 10⁻16 Hz. Efeknya itu bermanfaat untuk memproduksi vitamin D. Lalu ada sinar X. Jadi sinar X itu panjang gelombangnya itu pendek, hanya sekitar 0,3 nm sampai dengan 3 nm. Frekuensinya itu 1016 hingga 1021 Hz. Kemampuannya itu untuk menembus daging. Penggunaannya itu untuk ronsen atau pencitraan tulang. Lalu di sini ada sinar inframerah. Jadi sinar inframerah itu dia itu panjang gelombangnya sekitar 1000 nm sampai dengan 1 mm. Lalu frekuensinya itu 1011 Hz sampai dengan 1014 Hz. Asalnya itu dari getaran elektron. Penggunaannya itu untuk terapi medis dan penglihatan dalam gelap. Lalu ada cahaya tampak. Panjang gelombangnya itu sekitar 400 sampai 800 nm. Frekuensinya itu 10⁻15 Hz. Karakteristiknya itu dapat dilihat manusia sebagai warna pelangi. Penggunaannya itu untuk telekomunikasi serat optik. Lalu ada sinar gamma. Panjang gelombangnya itu dia itu yang terpendek, hanya 0,003 sampai 0,03 nm. Frekuensinya itu 1018 Hz sampai 1022 Hz. Daya tembusnya itu dia itu yang terbesar. Penggunaannya itu untuk sterilisasi medis, radioterapi, untuk radioterapi kanker. Selanjutnya saya akan membahas bahaya dari radiasi elektromagnetik terhadap lingkungan dan kesehatan. Paparan radiasi ultraviolet B yang berlebih terhadap manusia, hewan, tanaman, dan bahan-bahan bangunan dapat menimbulkan dampak negatif. Pada manusia, radiasi UVB berlebih dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata, serta mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Selain itu, meningkatkan radiasi gelombang pendek UVB dapat memicu reaksi kimia di atmosfer bagian bawah yang mengakibatkan penambahan jumlah reaksi fotokimia yang menghasilkan asap beracun, terjadinya hujan asam, serta peningkatan gangguan serta pernapasan. Pada poin yang pertama, pada tumbuhan, radiasi UVB dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman menjadi lambat atau bahkan menjadi kerdil. Sebagai akibatnya, hasil panen sejumlah tanaman budidaya akan menurun serta tanaman hutan menjadi rusak. Poin kedua yaitu pulsa microwave dapat menimbulkan efek stres pada kimia syaraf otak. Lalu pada poin yang ketiga, apabila terjadi di lubang ozon, maka sinar UV khusus yang tipe B yang memiliki panjang 290 nanometer yang menembus ke permukaan bumi dan mengenai orang dapat menyebabkan kulit manusia tersengat.
merubah molekul DNA, dan bahkan bila berlangsung dalam jangka lama, dapat memicu kanker kulit termasuk makhluk hidup lainnya. Lalu di sini kami menggunakan studi kasus bahaya radiasi gelombang elektromagnetik itu pada handphone. Handphone merupakan penghasil radiasi elektromagnetik yang sangat potensial karena menghasilkan foton yang sangat besar. Radiasinya juga melebihi peralatan elektronik maupun jaringan listrik bertegangan tinggi. Lalu kita masuk ke penjelasan radiasi. Radiasi itu sendiri merupakan penyinaran atau partikel elementer dan energi radiasi dari sumber radiasi ke medium tujuannya. Radiasi yang dipancarkan ponsel dapat menembus ruang hampa udara, sehingga secara kumulatif dapat berpotensi menyebabkan penyakit seperti tumor otak, kanker otak, Alzheimer, vertigo, dan penyakit ringan berupa sakit kepala. Lalu pada poin yang ketiga, radiasi yang ditimbulkan ponsel selama 215 detik masuk ke sel-sel DNA. Ponsel dapat memancarkan 900 MHz sampai 1800 MHz yang berpotensi menimbulkan kanker otak dan gangguan kesuburan. Anak-anak di bawah umur 8 tahun tidak diperkenankan dalam menggunakan handphone karena rentan terhadap radiasi. Menggunakan ponsel dapat menyebabkan sakit kepala dan pening. Jika terlalu bersentuhan dengan kepala, dikarenakan pembuluh darah menyempit hingga tekanan darah tinggi. Penelitian di Jerman, jika menggunakan ponsel selama 35 menit, dapat meningkatkan tekanan darah 5-10 mmHg. Berdasarkan hasil penelitian, orang yang menggunakan ponsel lebih berpotensi terkena kanker otak dibanding orang yang tidak menggunakan. Hal tersebut disebabkan karena radiasi elektromagnetik itu sendiri yang menurunkan produksi serotonin dan melatonin pada kelenjar pineal yang berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tumor. Oke, jadi di sini saya akan ngelanjutin penjelasan dari handphone. Nah, jadi di handphone itu ada nilai SAR atau Specific Absorption Rate. Jadi SAR itu merupakan batas aman dari maksimal jumlah paparan radiasi gelombang elektromagnetik dari ponsel atas 1 kg dari jaringan tubuh pada saat ponsel digunakan. Nah, jadi setiap jaringan tubuh itu memiliki perbedaan besarnya jumlah SAR yang bergantung pada perubahan medan listrik dan konduktivitas. Nah, jadi untuk menghasilkan SAR 1 watt per kilogram pada frekuensi 900 MHz dibutuhkan nilai medan listrik sekitar 30 volt per meter, dan untuk 1800 MHz dibutuhkan sekitar 25 volt per meter. Nah, jadi gelombang elektromagnetik yang dihasilkan peralatan elektronik dapat merubah arah vektor, dapat memperbesar atau memperkecil vektor aktivitas metabolisme makhluk hidup. Nah, jadi apabila vektor gelombang elektromagnetik melebihi atas ambang batas dalam jangka waktu lama dan berkelanjutan, nah maka metabolisme makhluk hidup terganggu. Jadi selanjutnya, radiasi gelombang elektromagnetik dapat menyebabkan kerusakan pada testis dan mengganggu sintesis hormon testosteron dan spermatogenesis. Testis pada pria mudah terpapar radiasi gelombang elektromagnetik jika dibandingkan dengan milik wanita yang lebih terlindungi. Gelombang radiasi elektromagnetik pada manusia berpengaruh pada motilitas dan morfologi sperma manusia yang dapat mengakibatkan infertilitas. Nah, jadi selanjutnya tuh ada jarak penggunaan ponsel juga itu berpengaruh terhadap masuknya radiasi gelombang elektromagnetik pada tubuh kita. Ketika ponsel yang kita gunakan lebih dekat dengan tubuh, maka radiasi sinyal itu dapat mempengaruhi tubuh manusia. Nah, jadi jarak ponsel semakin jauh dari kepala, maka kualitas sinyal yang dipaparkan ke kepala akan semakin kecil. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini, yaitu gelombang elektromagnetik memiliki beragam jenis, masing-masing dengan karakteristik dan aplikasi spesifik. Mulai dari gelombang mikro untuk pemanasan dan navigasi, gelombang radio untuk komunikasi jarak jauh, sinar inframerah untuk terapi dan penglihatan dalam gelap, cahaya tampak untuk penglihatan dan telekomunikasi serat optik, hingga sinar ultraviolet yang bermanfaat dalam produksi vitamin D, namun berbahaya dalam paparan berlebih. Nah, jadi meskipun gelombang elektromagnetik sangat berguna, paparan berlebihan Meskipun gelombang elektromagnetik sangat berguna, paparan berlebihan, terutama pada jenis seperti UVB dan gelombang mikro, dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan manusia.
hewan, tanam. Meskipun gelombang elektromagnetik sangat berguna, paparan berlebihan terutama jenis seperti UVB dan gelombang mikro dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan manusia, hewan, tanaman, lingkungan, termasuk kerusakan kulit, katarak, penurunan daya tahan tubuh, gangguan pernapasan, kerusakan tanaman, dan potensi kerusakan DNA serta peningkatan risiko kanker kulit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Lalu ini referensi yang kita gunakan. Tunjuk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih.